Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Teluh. Cerita ini ditulis oleh Moms Gibran Aya Wibowo. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Terinspirasi dari kisah nyata, dikasih bumbu dikit. Nggak banyak, beneran deh, nggak bohong. Kalau nggak percaya, simak nih. Aku adalah ibu rumah tangga biasa umur 30 tahun dengan 2 orang anak. Si sulung yang bernama Lala, berusia 14 tahun. Dan si bungsu Andi, yang baru berumur 3 tahun. Keseharianku sama seperti ibu-ibu pada umumnya. Namun karena kami belum mempunyai tempat berteduh, aku beserta keluarga kecilku menetap di rumah ibuku. Rumah ini adalah rumah dari suami ibu. Ibu dan ayahku sudah lama berpisah, sejak aku masih kanak-kanak. Dari perkawinan mereka, aku mempunyai adik perempuan bernama Savitri. Usia kami terpaut 5 tahun. Semua berjalan baik-baik saja, hingga kami dewasa. Namun semua berubah, tatkala Savitri mengetahui bahwa aku adalah kakak tirinya. Ada jarak tak terlihat di antara kita. Sampai aku menikah dan mempunyai anak pun, sikapnya tetap dingin. Bahkan sindiran demi sindiran adikku layangkan untukku, karena aku masih menumpang di rumah itu. Rasa pedih ku simpan dalam-dalam. Mengingat suami yang hanya kuli bangunan yang akan bekerja jika diperlukan oleh sang mandor, aku tak tega meminta lebih. Hingga suatu ketika, seorang teman yang bekerja di ibu kota menawarkan aku untuk bekerja di ibu kota bersamanya. "Kamu ikut aku, Mir. Kerjanya cuma bersih-bersih aja, seperti nyapu, ngepel gitu. Gajinya sih kecil, tapi uang tipnya lumayan." Dengan antusias, Marni menjelaskan pekerjaannya. "Sebentar, kamu bilang ada tipnya. Kok jadi pembantu ada tipnya juga?" Amira heran, karena sepengetahuannya, seorang pembantu rumah tangga hanya mendapatkan gaji saja. "Aku tuh kerja jadi pembantu di sebuah mes, Mir. Penghuni mes itu adalah perempuan malam. Mereka kan kerja malam, pulang pagi atau siang. Jadi kalau mereka lapar atau memerlukan tenaga kita untuk sekedar membelikan makanan atau mencuci bajunya, pasti mereka akan kasih upah kita. Karena mereka mudah dapat duit, jadi gak segan-segan memberikan banyak upah kita." Gitu, Amirah. Setengah berbisik, Marni menjelaskan, takut ada yang mendengarnya. "Oh, nanti aku pikir-pikir dulu ya." "Ya sudah, tapi jangan kelamaan mikirnya. Kalau kamu mau nanti berangkat sama aku. Soal ongkos tenang aja, tak bayarin." Sebenarnya aku pun ingin menghasilkan rupiah untuk keluarga kecilku, untuk sekedar menambah uang belanja. Tapi sepertinya aku tak tega meninggalkan kedua anakku. Jika aku hanya berdiam diri seperti ini, mau sampai kapan aku menumpang? Hingga di suatu malam sebelum tidur, aku mengutarakan niatku pada suamiku. Kujelaskan dengan hati-hati, takut suamiku akan tersinggung atas ucapanku. Jangan sampai ia berpikir bahwa ia adalah suami yang gagal. Suamiku adalah orang baik, lembut, dan penyayang. Hanya saja rezeki kami yang pas-pasan. Namun suamiku tak patah semangat. Pekerjaan apapun akan ia lakukan. "Kamu yakin, Dek, mau merantau?" tanya suamiku meyakinkan. "Iya, Mas. Aku pengen kerja dan nabung buat bikin rumah." "Kalau itu sudah menjadi keinginanmu, silakan. Biar anak-anak sama Mas." Hari keberangkatan pun tiba. Meski berat, aku harus kuat. Tetesan air mata Lala dan Andi turut mengiringi langkah ini. Sejak aku mengutarakan niatku, sejak itu pula aku dan suamiku membujuk anak-anakku untuk mau aku tinggal merantau. Meskipun bibir mungil mereka mengatakan iya, tapi sebagai seorang ibu, aku yakin mereka tidak sepenuhnya merelakan untuk berjauhan dengan ibunya. "Tenang, Nak, jarak ini hanya sementara. Ini semua untuk kebaikan kita." Itulah yang aku tanam dalam hati untuk sekedar menenangkan pikiran. Mobil yang akan membawaku perlahan menjauh dari pekarangan rumah, hingga anak-anak dan suami tak nampak lagi.
Marni yang duduk di sampingku sejak tadi sibuk memainkan handphone bagus miliknya. Karena perjalanan masih sangat jauh, aku pun memilih untuk tidur. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Saat membuka kelopak mata, aku dibuat kagum oleh pemandangan di hadapanku kini. Gedung-gedung tinggi pencakar langit berbaris rapi. Mobil-mobil mewah nampak berlalu lalang. Berbagai macam toko berjejer rapi sepanjang jalan. Hingga mobil yang aku tumpangi memasuki area ruko, rumah toko, dan berhenti tepat di bangunan paling ujung. Aku dan Marni turun, sedangkan sopir mobil itu membuka bagasi, lalu mengeluarkan barang bawaan kami. Ini Pak, ongkosnya untuk berdua. Marni mengasurkan 5 lembar pecahan 100 ribuan untuk sang sopir. Makasih Neng, Bapak jalan dulu, mau antar penumpang yang lain. Kalau mau pulang atau berangkat, hubungi Bapak saja ya, ucap Pak sopir travel. Siap Pak. Mobil yang tidak begitu besar itu pun kembali melaju, melanjutkan perjalanannya. Ayo masuk. Kami berdua pun memasuki ruko tersebut. Bagian depan ada meja panjang, dan tampak seorang wanita di belakang meja itu. Dia tersenyum ramah terhadapku dan Marni. Aduh, yang habis pulang kampung, mana nih oleh-olehnya? Ledek perempuan itu, yang sepertinya sudah sangat akrab dengan Marni. Mbak Anggi, ya sabar, tak bongkar dulu, sama mau ngenalin ini temanku ke Bu Bos, ucap Marni pada Mbak Anggi yang baru ku ketahui namanya. Aku pun mengelurkan tanganku dan memperkenalkan diri. Setelah sedikit berbasa-basi sebentar dengan Mbak Anggi, kami pun masuk dan menaiki setiap anak tangga. Terlihat berjejer rapi pintu-pintu kamar itu dengan kamar mandi di setiap pojoknya. Kalau siang memang sepi, soalnya dipakai untuk tidur. Kalau sudah sore baru mereka ramai pada ke kamar mandi. Nah, maghrib nanti ada mobil khusus yang akan mengantarkan mereka ke tempat kerjanya masing-masing. Marni menjelaskan saat sudah berada di kamar yang akan aku dan Marni tempati. Lantai 4 paling atas, dekat tempat jemuran. Kamu istirahat dulu aja, aku mau keluar beli makanan buat kita, ucap Marni yang kusambut dengan acungan jempol. Seperginya Marni, aku langsung merebahkan diri pada kasur kumal ini. Meskipun kumal, tetapi masih sangat empuk, berbeda dengan kasurku yang di kampung. Aku jadi rindu dengan rumah dan anak-anak. Untuk menghilangkan rasa rindu itu, aku pejamkan mata dan memfokuskan diri. Mengapa aku ambil pilihan ini? Semata-mata hanya untuk keluarga kecilku. Mata ini pun benar-benar terlelap. Mir, bangun. Itu si bos sudah datang. Ayo bangun. Marni menggoyang-goyangkan pundakku yang tengah tertidur. Meskipun hanya tidur sebentar, tapi lumayanlah bisa menyegarkan mataku lagi. Aku dan Marni merapikan rambut dan baju agar tidak terlihat berantakan. Setelah mematutkan diri di cermin, kami pun turun ke lantai dasar, di mana ruangan kerja calon bosku berada. Awalnya aku gemetar saat berhadapan dengan calon bosku ini. Takutnya dia judes atau jahat, seperti sosok majikan di sinetron berlogo ikan cuek itu. Tugas lu Olang cuma jaga kebersihan di sini. Jangan sampai ada sampah di tempat Owe. Ngerti kan? Owe kagak suka orang colok. Sampai sini paham ya? Begitu bosku menjelaskan tentang tugasku nanti. Mudah, karena keseharianku di kampung juga tidak jauh dari pel-pelan, lap, dan sapu. Oh iya, mengenai gaji akan Owe bayar 1,3 juta dulu ya. Setelah 3 bulan Owe tambahin, sambungnya. Aku hanya mengangguk tanda mengerti. Cigo, wanita keturunan Tionghoa, bermata sipit dan berkulit putih bersih dan sedikit cadel. Karena setiap mengucapkan huruf R tidak begitu jelas di telingaku, aku memperkirakan umurnya sekitar 40 tahun. Dia pemilik ruko ini. Dari tutur katanya sepertinya dia orang baik. Mudah-mudahan saja aku betah. Baik Cik, kami permisi dulu, ucap Marni. Oke, semoga kalian bisa bekerja sama ya. Yang aku lihat Marni sama Amila. Iya Cik, tenang aja.
Aku sama Amira sudah bareng-bareng dari kecil kok. Baguslah. Kami pun kembali ke kamar kami dan menyantap nasi goreng yang dibeli Marni tadi sebelum aku tidur. Setelahnya kami membersihkan diri dan beranjak ke peraduan karena esok pagi harus bekerja. Hari pertama biasa saja, tidak terlalu lelah. Aku yang menyapu dari lantai 3 hingga lantai dasar, sedangkan Marni yang mengepel. Di setiap lantai memiliki 8 kamar dan 2 kamar mandi. Tugas kami hanya membersihkan kamar mandi, terkecuali jika penghuni kamar meminta kami untuk membersihkan, baru akan kami lakukan. Begitu pula dengan pakaian mereka, akan kami cuci jika mereka menyuruh. Selepas membersihkan lantai, selanjutnya adalah membersihkan kamar mandi. Karena di setiap lantai hanya ada 2 kamar mandi, jadi kami membagi satu-satu. Hari semakin siang, perut pun menuntut agar diisi. Hanya secangkir minuman sereal yang kami santap saat pagi tadi. Jadi wajar kan kalau sekarang cacing dalam perut sudah merongrong. Mbak Marni, sini deh. Suara seseorang memanggil Marni dari lantai bawah. Iya kak. Ayo Mir, kita turun, ajaknya. Saat akan menuruni tangga, terlihat seorang wanita sudah menunggu kami. Ah tidak, lebih tepatnya menunggu Marni. Mbak Marni, beliin aku ketoprak depan sana, sama sekalian beliin aku cemilan sama minuman dingin seperti biasa di minimarket. Perintahnya wanita muda itu pada Marni, setengah manja. Iya kak Cherry. Oh hampir lupa. Ini kak, kenalin, ini Amira, saudaraku. Kalau Mbak Cherry atau yang lain membutuhkan aku, tapi pas aku lagi gak ada, bisa kok minta tolong sama Amira. Dia baik orangnya. Aku pun memberikan senyuman termanis untuk wanita yang baru aku ketahui namanya itu. Aku mengulurkan tanganku dan disambut oleh tangan Cherry. Astaga, lembut sekali tangan wanita ini. Berbeda sekali denganku. Ini mbak uangnya, sisanya pakai aja. Cherry mengansurkan uang pecahan 100.000 pada Marni. Ya sudah kak, aku jalan dulu. Nanti kalau yang lain manggil aku, bilang saja lagi keluar sebentar, ucap Marni ramah. Cherry mengacungkan jempol dan senyumnya itu tak lepas dari bibir mungilnya. Ayo Mir, temenin aku, biar nanti kamu kalau disuruh-suruh anak sini gak keder, ajaknya. Aku dan Marni pun pergi ke tempat tukang ketoprak di depan gerbang sana. Meskipun teriknya matahari Jakarta lebih terasa panas dibandingkan di kampung, tapi kami tetap melakukannya. Saat sedang berjalan, Marni banyak memberitahu tempat-tempat di mana mereka sering menyuruh, seperti minimarket, warung makan, dan tak lupa sebuah kios kecil yang menjual pulsa serta kuota internet. Marni bilang mereka lebih sering memintanya ke counter dan minimarket. Setelah semua sudah terbeli, kami pun kembali ke ruko tersebut. Seperti yang Cherry bilang, kalau kembaliannya dipakai saja. Aku sedikit tercengang. Belanjaan Cherry tak lebih dari 50.000. Itu artinya upah kami separuh dari jumlah belanja itu. Kamu gak usah heran Mir, setiap kali kita disuruh pasti dikasih tip, seperti yang aku bilang waktu itu. Karena kita jalan berdua, ini aku bagi 2 ya. Begitu penjelasan Marni. Mbak Marni. Suara wanita kembali berteriak memanggil Marni. Iya kak. Lagi, kami pun turun bersama. Mbak, beliin aku sabun cuci muka. Jangan lupa merek itu ya, pintanya. Oke kak Sarah. Perempuan yang namanya Sarah memberikan selembar uang 50.000 dan 10.000. Nah, kamu dengar kan? Ayo gantian, kamu yang beli di minimarket sana yang aku tunjukkan tadi, ucap Marni. Aku pun menurutinya. Sepulangnya langsung aku berikan pada wanita cantik bernama Sarah itu. Lagi-lagi sisa uang tadi diberikan padaku. Alhamdulillah. Udah Mir, tanya Marni setelah aku kembali ke kamar. Turun lagi yuk, aku kenalin sama semua anak di sini, sambungnya. Aku pun menuruti. Di setiap kamar Marni dengan telatan mengetuk pintu
dan mengenalkanku pada setiap penghuni kamar, yang keseluruhan adalah perempuan muda dan semuanya cantik-cantik. Mereka semua ramah terhadap Marni, dan semoga saja denganku juga sama. Saat sore mereka akan sibuk untuk mempersiapkan diri. Terlihat dari mereka yang hilir mudik ke kamar mandi. Setelah lenggang, aku dan Marni akan sigap membersihkan kamar mandi tersebut. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Satu persatu mereka keluar dari kamar mereka masing-masing. Aku terkesima sekaligus merasa malu sendiri. Terkesima akan kecantikan dan kemolekan mereka, dan malu karena mereka berpakaian sangat minim. Sebagai perempuan, aku merasa kaumku sangat rendah. Dengan bangganya mempertontonkan aurat mereka, bahkan rela dijamah demi uang. Sudahlah, itu bukan urusanku. Sejak Marni mengenalkan aku pada mereka, setiap kali mereka membutuhkan bantuan, pasti akan memanggilku jika Marni sedang disuruh yang lain. Dari membeli sesuatu, hingga mencucikan baju mereka, dan membersihkan kamar mereka, lembar demi lembar rupiah aku terima setelah membantu mereka, lalu kumasukkan dalam kaleng bekas. Untuk kebutuhan perut ditanggung oleh Cigu dengan memberikan nasi bungkus atau nasi kotak saat jam makan siang dan malam. Untuk paginya kami biasa menyantap minuman sereal atau kopi ditemani sepotong roti yang kami beli saat disuruh anak-anak ke minimarket. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, hingga saat kami menerima gaji. Aku bersyukur atas hasil jerih payahku sebulan ini. Saat manik mata melirik kaleng, tempat di mana aku mengumpulkan uang tip sebulan yang lalu, aku ambil, lalu aku buka dan menghitung isinya. Barakallah, hampir 800.000 isi kaleng itu. Lalu aku satukan dengan gajiku. Marni, aku minta tolong kirimin ini ke suamiku ya, pintaku pada Marni. Karena yang aku tahu, ia juga rutin mengirimkan uang pada orang tuanya. Gajiku aku berikan pada anak-anak dan suamiku untuk mencukupi kebutuhan mereka. Sedangkan uang tip ini aku simpan. Siap deh, gimana? Betah kan kamu? Betah kok. Hari-hari ku lalui seperti biasa, hingga tak terasa aku mulai akrab dengan mereka. Saat salah satu dari mereka sedang libur, maka tak segan mereka memintaku untuk menemaninya. Mereka semua baik serta ramah. Aku dan Marni betul-betul menikmati pekerjaan ringan ini. Aku tidak memikirkan uang yang aku terima dari mereka halal atau haram. Yang aku tahu, aku akan mendapatkan uang mereka setelah aku melakukan sesuatu. Mereka mendapatkan uang dengan menjual selangkangan, sedangkan aku hanya pembantu mereka saja. Itu artinya uang yang didapat halal kan? Entahlah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan telah kujalani dengan sukacita. Anak-anakku juga rutin aku kirimkan uang. Hingga bulan keempat aku memutuskan membeli handphone untuk mempermudah komunikasiku dengan keluarga kecilku, dan juga agar mereka yang membutuhkan tenagaku tak perlu berteriak memanggilku. Di antara banyaknya anak-anak kruku, aku paling dekat dengan Sarah. Sarah yang berusia 19 tahun, namun berperawakan tinggi putih, langsing, akan nampak berusia lebih dari itu. Perempuan asal Majalengka itu bercerita awal kisahnya hingga ia sampai di tempat ini. Ia juga bercerita kalau ia mempunyai musuh di sini, namun ia selalu berusaha untuk tidak terlihat sedang bersitegang dengan siapapun. Ia biasa aja. Menurut cerita Sarah, itu semua berawal dari ketika ia baru datang di tempat ini dan langsung menjadi primadona. Otomatis pelanggan yang lain perlahan hilang dan pelanggan Sarah yang semakin banyak. Menurutku itu sah-sah saja. Barang baru pasti selalu diminati, bukan? Dan itu yang terjadi pada Sarah. Sedangkan aku sama sekali tidak ingin menghakimi mereka. Biarlah mereka dengan jalan hidup mereka masing-masing. Meskipun aku tahu kalau menjual diri adalah dosa besar, namun biarlah. Tak terasa hari raya akan segera tiba. Tak sabar rasanya ingin bersua dengan anak-anak tersayang dan suamiku tercinta. Baju baru sudah ada untuk mereka. Tak lupa juga untuk ibu dan ayah tiriku.
Sebelum mudik, malamnya aku menghitung total uang tip yang selama ini aku tabung di beberapa kaleng bekas susu yang aku simpan di bawah tempat tidur. Dibantu oleh Marni, kami mulai menghitung. Total uang tip yang aku raup mencapai 14.200.000. Alhamdulillah wa syukurillah. Hebat kamu Mir, bisa tahan godaan, ledeknya. Aku kayak gini juga buat anak-anak, belaku. Marni adalah tipikal orang yang lumayan boros. Jika ia mempunyai uang, pasti akan langsung dibelanjakan. Entah itu pakaian, makanan, atau sekedar untuk jalan-jalan saat kami libur. Iya, sebulan sekali kami akan diberikan jatah libur sehari oleh Ciku. Namun aku tidak tertarik. Aku lebih suka menemani mereka dan mendapatkan uang. Mudik pun tiba dan selama 6 jam lebih aku menempuh perjalanan menuju kampung halaman bersama Marni dengan menggunakan mobil travel yang sama saat aku berangkat. Sampainya di rumah aku disambut haru oleh anak-anakku yang semakin besar. Kutatap raut suamiku. Aku tahu ada kerinduan yang mendalam di hatinya. Malamnya setelah bercengkrama dengan keluarga, aku meminta anak-anak untuk tidur di kamarnya. Begitupun denganku. Aku dan suami memasuki kamar yang telah lama tak kutempati. Meskipun laki-laki, namun suamiku begitu telaten dan menjaga kebersihan. Terlihat dari kamar ini, meskipun tidak begitu bagus, namun bersih. Saat aku sedang merapikan bantal, tiba-tiba tanganku dicekal suamiku dan ditarik olehnya. Aku langsung ambruk ke dalam pelukannya. Aroma tubuh yang sama saat aku akan pergi merantau. Aku rindu aroma ini. Tak lama kami pun menuntaskan hasrat yang lama terpendam. Aku berusaha memberikan servis terbaik untuk suamiku, berbekal dari arahan Sarah yang mengajarkan aku menjadi wanita binal untuk suamiku. Aku tersenyum puas melihat suamiku begitu menikmati. Aku tak peduli suara dipan yang berderit kencang, yang penting suamiku terpuaskan. Setelah permainan kami selesai, suamiku mengangsurkan amplop coklat yang tebal. Setelah aku buka, terdapat uang bertumpuk di dalamnya. Suamiku bercerita jika ia tidak menggunakan uang kirimanku setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari. Suamiku menggunakan hasil kerja kerasnya di kampung hingga uangku utuh. Aku pun menceritakan uang tip yang aku simpan itu, dan dengan kesepakatan bersama, uang hasil aku merantau akan kami belanjakan material untuk membangun rumah idaman kami di atas tanah warisan dari orang tua suamiku. Aku beruntung memiliki suami macam dia. Terima kasih Tuhan. Cuti lebaran pun habis. Itu artinya aku harus kembali meninggalkan keluargaku. Namun tak apa, aku harus lebih semangat lagi untuk mengumpulkan dana lebih banyak agar rumah yang kami inginkan segera berdiri. Dengan berbekal keinginan yang kuat, aku melangkah dengan mantap menginjakkan kaki di ibu kota kembali. Kali ini aku berangkat sendirian karena Marni sedang tidak enak badan. Ia berjanji akan menyusul setelah kesehatannya membaik. Sepanjang perjalanan yang membosankan, aku pergunakan untuk tidur dan sesekali memainkan handphone di tangan. Pegal di badan, jangan ditanyakan lagi. Akhirnya sampailah aku di tempat ini. Keadaan masih pagi dan sepi. Aku memasuki ruko ini disambut Mbak Anggi yang berada di belakang meja panjang itu. Karena aku sudah lelah, aku pun pamit pada Mbak Anggi untuk ke kamarku. Dengan hati-hati aku menapaki anak tangga, takut anak-anak ruko terganggu tidurnya oleh hentakan kakiku. Saat sampai di lantai 3, di mana kamar Sarah berada, aku teringat akan pesannya yang minta dibawakan oleh-oleh. Aku lihat pintu kamarnya sedikit terbuka. Aku hampiri saja, pasti dia sudah bangun. Sengaja aku pelankan langkah kakiku agar dia tidak tahu kalau aku sudah kembali. Betapa terkejutnya aku melihat pemandangan di balik pintu kamar itu. Darah berceceran di mana-mana. Ada seseorang berjaket hitam dengan penutup kepala sedang jongkok membelakangiku. Mataku tertuju pada seseorang yang terlentang dengan bersimbah darah di hadapan seorang yang tengah berjongkok itu. Badanku luruh ke lantai seketika saat mengetahui siapa sosok yang terkapar itu. Sarah, ucapku tanpa suara.
suaraku tercekat di tenggorokan, tak mampu berucap. Air mataku mengalir dengan derasnya. Sementara itu seseorang yang berjongkok itu belum juga menyadari kehadiranku. Perlahan aku bangkit. Susah payah aku berusaha berdiri. Ingin sekali untuk berlari, tapi kaki ini serasa tak bertulang. Saat tubuh ini sudah sepenuhnya berdiri, tiba-tiba seseorang itu berdiri dan berjalan cepat ke arahku. Karena aku sudah dikuasai oleh ketakutan, aku pasrah ketika seseorang itu menarikku ke dalam kamar Sarah. Jangan sampai lu buka suara. Kalau ada orang lain tahu, lu orang pertama yang akan gue cari. Ingat itu. Ancam seorang berjaket hitam itu, yang ternyata adalah seorang perempuan. Aku pernah melihatnya beberapa kali saat membersihkan lantai 2. Tunggu, dia adalah Anggun, orang yang merasa tersaingi oleh Sarah. Tangan Anggun dibalut sarung tangan hitam dan masih menggenggam pisau, lalu diarahkan ke leherku. Aku takut, aku harus bagaimana? Aku tidak bisa gegabah. Ada anak dan suami yang menungguku di kampung. Akhirnya aku anggukan kepala, pertanda aku menyetujui perkataan Anggun. Kamu boleh berteriak saat aku sudah pergi dari kamar ini. Dan ingat, jika ada yang tahu akulah pembunuh wanita sialan ini, kamulah yang akan aku cari. Ucap Anggun seraya berlalu dan meraih kantung plastik di samping pintu. Dilepaskannya sarung tangan beserta sepatu ketsnya, lalu dimasukkan ke dalam kantung plastik tersebut. Ya Allah Sarah, tangisku akhirnya pecah. Inilah awal petaka untukku. Tapi Tolong, teriakku semakin kencang. Aku memangku kepala Sarah dan terus menekan bagian perut Sarah untuk menahan darah yang keluar semakin deras. Astaga, apa yang terjadi mbak? Tanya Nadia, penghuni kamar sebelah Sarah. Gak tahu kak, aku masuk sudah seperti ini. Tolong. Aku terpaksa berbohong. Tak lama kemudian penghuni yang lain juga beramburan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Sementara aku terus menangis. Begitu Mbak Anggi datang, ia langsung menghampiriku dan memapa tubuhku untuk menjauh dari tubuh Sarah yang semakin pucat. Mbak tahu apa yang terjadi? Mbak Anggi bertanya padaku. Aku hanya menggeleng lemah. Semua kembali ke kamar masing-masing. Masalah ini biar polisi yang menangani, ucap Mbak Anggi pada mereka. Aku lihat beberapa ikut menangis dan ada juga yang biasa saja. Halo Ci, ada pembunuhan di lantai 3. Terlihat Mbak Anggi menghubungi Cigo. Baik, segera ya Ci. Tak lama hubungan terputus. Sekarang kita tunggu Cigo dan polisi. Kemungkinan Mbak akan jadi saksi kunci. Jika polisi bertanya sesuatu, jawablah sesuai dengan yang Mbak tahu. Tak lama beberapa polisi datang dan disusul Cigo di belakangnya. Kami diminta menjauh dari tempat TKP. Salah satu polisi tampak memeriksa urat nadi dan leher Sarah, lalu menggeleng kepala pada yang lainnya. Seketika Sarah dimasukkan ke dalam kantung jenazah berwarna oranye itu. Seorang polisi menghampiriku yang tengah berdiri bersama Mbak Anggi. Siapa orang pertama yang mengetahui kejadian? Tanya polisi dengan name tag Sujatmiko padaku. Saya pak, jawabku. Baik, bersiaplah. Anda akan kami bawa untuk dimintai keterangan, kata Pak Sujatmiko. Kamu jangan takut, akan saya temani kamu olang ya. Buat kamu Anggi, jika ada pers yang datang atau siapapun yang akan meliput kejadian ini, jangan kamu kasih masuk. Baik Ci. Mayat Sarah sudah dibawa ambulan. Beberapa polisi masih menyelidiki kamar Sarah, sementara aku akan bersiap diri. Pikiranku tertuju akan ancaman Anggun. Oh Tuhan, aku harus bagaimana? Aku adalah tipikal orang yang tidak bisa berbohong. Jikapun dipaksakan akan sangat kentara. Entahlah, semoga semuanya baik-baik saja. Nasib macam apa yang membawaku pada keadaan seperti ini? Jika saja aku berangkat menunggu Marni sehat, mungkin ini tidak akan terjadi. Bersama dengan Cigo, kami menuju kantor polisi setempat menggunakan mobil polisi.
Ada rasa takut, namun aku harus berbohong untuk keselamatanku juga. Sesampainya di sana, aku dipersilakan untuk masuk dan duduk berhadapan polisi wanita bernama Seruni Wijaya. Sementara Chigo menunggu di luar. Dia menanyakan bagaimana kronologi aku bisa di kamar tersebut dan lain sebagainya. Aku pun menjawab pertanyaan tersebut apa adanya. Namun satu hal yang aku rahasiakan, yaitu si pembunuh Sarah. Tak lama seorang polisi laki-laki datang memberikan map pada polisi wanita di hadapanku. Sekilas ia nampak membaca isi map tersebut. Dia sekali lagi menanyakan apakah aku mengetahui pelakunya. Dan sekali lagi juga aku harus berbohong. Aku tidak tahu apakah mereka mempercayaiku atau tidak. Polwan bertubuh agak gemuk itu bangkit dari duduknya, lalu mendekatiku perlahan. Dia meletakkan kotak kecil berwarna hitam di hadapanku. Dari bentuknya, seperti sebuah tip mini. Dia kembali bertanya, dan entah kenapa tiap-tiap kalimat seperti mengandung sugesti. Secara tidak langsung, ucapan yang keluar dari mulutnya seperti memaksa untuk aku berkata jujur. Antara sadar atau tidak, aku mengatakan dengan lantang bagaimana aku menyaksikan langsung pembunuhan itu menghabisi Sarah. Walaupun saat kejadian itu si pembunuh membelakangiku, tapi aku yakin pisau yang saat itu ia peganglah yang digunakan untuk membunuh Sarah. Begitupun dengan sarung tangan, sepatu kets, dan pisau yang disimpan dalam kantung plastik besar saat akan meninggalkan tempat kejadian. Oh Tuhan, bagaimana ini? Mengapa mulutku begitu ceroboh? Bagaimana jika Anggun tahu aku telah membocorkannya? Kenapa tidak terus terang dari awal, Bu? Tanya polwan berjilbab itu. Saya takut, saya diancam. Sekarang sudah saya katakan semuanya. Bagaimana nasib saya? Saya sungguh takut. Ucapku dengan tubuh yang gemetar. Tak perlu takut. Kami akan melindungi Anda sebagai saksi. Sekarang katakan, apa Anda kenal dengan pembunuh itu? Pembunuh itu bernama Anggun. Ia seprofesi dengan almarhum. Dulu almarhum pernah bercerita bahwa dulu mereka berdua sempat berselisih. Katanya almarhum merebut pelanggan. Ucapku. Baik, saya rasa cukup untuk malam ini. Saya harap Anda tidak pergi jauh atau keluar kota untuk mempermudah jika sewaktu-waktu kami membutuhkan informasi lagi. Terima kasih. Selamat malam. Setelah aku dimintai keterangan terkait kronologi kejadian, aku tidak berani pulang ke ruko. Aku memohon pada Chigo untuk menginap di rumahnya beberapa hari ke depan. Chigo tidak keberatan dan mengizinkan aku untuk bermalam di rumahnya. 3 hari sejak kejadian itu, aku tidak tahu bagaimana nasib jenazah Sarah. Sudah dikebumikan atau belum, aku pun tidak tahu. Dari penuturan Chigo, ruko ditutup pasca kejadian dan seluruh penghuni harus mengosongkan ruko tersebut untuk 10 hari ke depan dengan alasan kepentingan penyelidikan dan keamanan bersama. Chigo juga mengatakan jika Anggun sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Barang bukti yang sudah disembunyikan juga telah ditemukan oleh polisi. Dengan begitu Anggun tidak dapat mengelak atas perbuatannya. Amila, esok lu ada persidangan. Lu akan ditanya perihal pembunuhan Salah. Lu jangan nervous. Jawab aja apa yang lu tahu. Begitu kata Chigo saat ia baru pulang. Hari persidangan pun tiba dengan ditemani Mbak Anggi dan Chigo. Aku melangkah mantap. Ancaman Anggun tak kuhiraukan. Toh pihak polisi akan menjamin keselamatanku. Semua pertanyaan hakim aku jawab dengan tegas. Tidak ada kebohongan lagi. Mengenai ancaman yang Anggun layangkan saat itu juga, aku membenarkan begitu adanya. Karena barang bukti yang akurat dan keterangan yang aku berikan secara gamblang semakin memperberat hukuman Anggun. Ia divonis 20 tahun masa tahanan. Tak sengaja netra ini melihat ekspresi geram dari wajah keluarga Anggun. Namun aku abaikan. Jika saja Anggun tidak berbuat kriminal, tentu hal ini tidak akan terjadi. Ia terlalu gegabah dan tidak dapat mengontrol emosi. Bukankah setiap masalah ada solusinya dan diselesaikan dengan kepala dingin? Sudut pandang penulis. Kini Amira kembali bekerja seperti biasanya.
apalagi Marni juga sudah datang dari kampung. Saat Amira menceritakan seluruh kejadian yang menimpanya, Marni sempat kaget, namun ia lega karena semua sudah baik-baik saja. Sementara itu di ruang jenguk tahanan, Anggun tampak sedang mengiba pada ibunya. Sang ibu sempat menolak keinginan Anggun, namun Anggun tetap bersikeras atas keinginannya. "Aku gak mau tahu mah, aku mau Kacung itu menderita. Bahkan kalau bisa, aku mau dia mati," ucap Anggun setengah berbisik. "Kamu jangan asal ngomong, dia masih dalam lindungan penyelidik. Kalau dia kenapa-napa, pasti kita orang pertama yang mereka curigai," ucap ibunya Anggun, Bu Alis. "Gunakan cara halus, Mama suruh dukun yang waktu itu masangin aku susuk untuk menghabisi Kacung Jalan itu. Aku gak rela kalau dia bersenang-senang di luar sana, sementara aku harus meringkuk di tempat menjijikan ini." Karena tak tega melihat anaknya menderita, Bu Alis pun mengiyakan. "Mama pakai uang aku yang di tabungan aku," ucap Anggun, lalu memberikan nomor PIN kartu ATM dan kartu kreditnya. Beberapa hari berselang, Bu Alis mendatangi tempat yang dipinta anaknya. Bu Alis mengatakan ingin orang yang bernama Amira itu sakit, lalu berujung pada kematian. Bu Alis juga bilang untuk tidak usah buru-buru menghabisi nyawa perempuan desa itu. Dukun itu menyeringai, ini hal mudah baginya. Jika Bu Alis mau, ia pun mampu membuat orang yang dituju langsung tewas. Namun karena Bu Alis ingin pelan-pelan saja, tentu dukun itu mengiyakan. Sebelum Bu Alis pulang, ia menyerahkan amplop coklat tebal pada dukun yang masih terbilang muda itu. Selepas Bu Alis pergi, dukun itu mulai beraksi. Tidak tanggung-tanggung, dukun itu menggunakan perewangannya yang berasal dari tanah Kalimantan. Tentu sudah menjadi rahasia umum jika kekuatan dari pulau yang terkenal dengan sungai Amazonia Indonesia itu sangat ganas dan mematikan, bahkan sulit untuk bisa lepas dari jeratnya. Tugasmu adalah menggerogoti tubuh bagian dalam orang ini. Ingat, jangan terburu-buru, lakukan dengan baik, ucap dukun yang bernama Sakim itu pada sosok hitam legam di hadapannya. Sosok itu pun menganggukkan kepalanya yang bertanduk itu, tanda mengerti, lalu menghilang. Di saat yang bersamaan, Amira merasakan perut bagian kirinya terasa nyeri. Ia pikir efek lelahan karena seharian bekerja. Amira hanya mengkonsumsi obat yang dibelikan Marni di apotek seberang komplek ruko. Sebetulnya yang ia minum hanya pereda nyeri tanpa mengobati bagian yang sakit. Hari begitu cepat berlalu dan sakit di perutnya semakin menjadi. Saat buang air kecil pun ia kesakitan. Tanpa Amira sadari, ginjal bagian kiri kini telah koyak sebagian. Tentu jikalau dilihat menggunakan X-ray, akan terlihat biasa saja pada ginjal tersebut. Hampir sebulan ini sakit itu tak kunjung reda. Amira memberanikan diri untuk berobat ke klinik terdekat. Dokter mengatakan ia mengalami radang di saluran kemihnya. Amira pulang setelah membayar beberapa lembar rupiah dan membawa kantung berisi obat dari dokter tersebut. Pasca mengkonsumsi obat dokter itu, Amira tak merasakan sakit lagi. Setidaknya selama obat itu masih ada, Amira aman dari sakitnya. Setelah obat itu habis, rasa nyerinya kembali mendera. Di bulan kedua, Amira merasa aneh dengan saluran pernapasan. Setelah melakukan pekerjaan, ia merasa seperti sesak nafas. Jika biasanya ia lincah naik turun tangga, kini ia harus beberapa kali berhenti untuk mengatur nafasnya. Lagi-lagi itu adalah ulah jin beraura kelam itu. Dengan sengaja ia menutup dan membuka saluran udara pada paru-paru Amira. Ia mengira dirinya terkena sakit asma seperti ayahnya dulu. Di bulan ketiga, kepala Amira sering merasa sakit seperti akan pecah dan tengkuk terasa kaku. Ia berpikir apa karena ia tak jaga pola makan hingga kolesterolnya naik. Sebetulnya bukan itu penyebabnya. Jika saja Amira tahu bahwa ada makhluk besar yang bergelayut manja di atas kepalanya, mungkin ia langsung histeris. Selama berbulan-bulan, Amira bekerja dengan rasa sakit. Amira hanya mengkonsumsi obat yang ia beli sendiri di apotek. Karena ia sendiri pun bingung, setiap kali ia ke dokter,
pasti dokter akan mendiagnosa penyakit yang berbeda-beda. Tubuhnya yang dulu padat berisi, kini perlahan menyusut dan terlihat lebih tua. Wajahnya yang berbinar dari dalam, kini kosong, seperti tidak ada kehidupan di sana. Marni pun menyadari perubahan pada fisik Amira. Hingga bulan ke-7, Marni menyarankan Amira untuk pulang saja dan beristirahat total di rumah. Saran Marni ia sambut dengan baik, meskipun ia betah bekerja di sini. Dengan upah yang diterima lumayan besar, namun Amira memilih berhenti demi kesehatannya. Setelah pulih, ia akan kembali bekerja, begitu pikir Amira. Meskipun setiap bulan gajinya dikirimkan pada suaminya untuk mencicil bahan bangunan, Amira memberanikan diri untuk mengatakan langsung pada Ciku bahwa ia ingin pulang dulu karena sakit. Setelah membaik, ia akan kembali. Ciku pun mengizinkan dan memberikan uang untuk biaya dirinya berobat di kampung nanti. Meskipun keturunan Tionghoa, namun Ciku tidak segan untuk memberi, dan bertutur katanya pun lembut dan sopan. Dengan berbekal uang tip dari penghuni ruko dan uang tambahan dari Ciku, Amira akhirnya pulang kampung setelah sebelumnya menghubungi supir travel langganannya. Sepanjang perjalanan, Amira tidak henti mengadu karena sakit di berbagai anggota tubuhnya. Perjalanan yang memakan waktu 6 jam itu terasa sangat lama. Berkali-kali ia berusaha memejamkan mata, namun ia tidak tertidur juga meskipun matanya terpejam. Nikmati saja, aku akan dengan senang hati menghabisi setiap jengkal organmu. Mata Amira yang terpejam seketika terlonjak kaget pada suara yang menggema di dalam telinganya. Ia memperhatikan penumpang lain, siapa tahu salah satu dari mereka yang mengucapkan perkataan tadi. Semua nampak sudah pulas. Hanya ia dan sang sopir saja yang tetap terjaga. Suara siapa itu? Batinnya terus bergumam. Menerka apakah itu halusinasinya atau memang benar nyata. Amira sampai di kampung halaman pagi-pagi sekali. Ia disambut anak-anaknya yang akan berangkat sekolah. Mereka tidak menanyakan ibu mereka akan pulang karena sebelumnya tak ada kabar mengenai kepulangan ibu mereka. Setelah turun dari mobil, Amira tiba-tiba pingsan. Tentu saja itu membuat anak-anaknya panik dan berteriak histeris, membuat suami dan orang tuanya berhamburan keluar rumah. Tubuh kurus dan wajah pucat itu kini tergolek lemah. Ketika Amira membuka mata, indera penciumannya disambut oleh aroma obat-obatan khas rumah sakit. Di sampingnya sudah ada suaminya yang sejak tadi menjaganya. Tidak terlihat kedua anaknya, juga orang tuanya. Anak-anak di rumah sama ibu, gak baik buat mereka untuk berlama-lama di sini, ucap suami Amira, seakan mengerti apa yang ada di pikiran Amira. Haus mas? Amira meminta segelas air karena merasa tenggorokannya sangat kering. Dengan telaten, suami Amira membantu istrinya untuk duduk agar memudahkannya menenggak air putih yang telah tersedia di nakas samping ranjang Amira. Tubuhnya sangat lemas dan sakit pada perutnya masih terasa. Sejak kapan aku di sini, mas? Tanya Amira. Sejak kamu pulang, sudah 2 hari ini kamu tidak sadar, jawab Mas Santo, suami Amira. Amira hanya menghela nafas. Ia merasa hanya sedang tidur saja. Saat tidur itulah ia merasa bermimpi yang menurutnya aneh. Ia bermimpi jika dirinya sedang berada di ruang gelap dan pengap. Ketika dalam kebingungan, ia mendengar geraman makhluk yang ia juga tak tahu makhluk jenis apa itu. Tak lama kemudian ia mendengar seseorang tengah tertawa terbahak-bahak. Dari suaranya seperti seorang perempuan. Ia tercekat kalau perempuan itu berkata demikian. Kamu akan mati. Kamu akan menerima balasanku karena kamu telah meremehkan ucapanku kala itu. Kamu harus mati. Tawa itu terus menggema di telinganya hingga ia terbangun dan mendapati dirinya sedang berada di rumah sakit. Tapi ia tak menyangka jika tidur singkatnya telah memakan waktu 2 hari. Entahlah, semakin ia memikirkan hal itu, semakin kepalanya sakit. Dokter bilang aku kenapa mas? Kamu gak apa-apa sayang. Hanya saja dokter bilang
sepulang dari rumah sakit, kamu harus kontrol seminggu sekali. Terpaksa Anto berbohong akan penyakit Amira. Jika saja Anto mengatakan kalau Amira mengalami gagal ginjal, tentu itu akan membuat Amira shock. Seminggu sekali ia harus cuci darah karena kinerja ginjalnya yang sudah tidak mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Jin bertanduk itu telah berhasil merusak ginjal Amira. Jin itu kini sedang menyerang lambungnya. Namun dokter belum mengetahui jika lambung Amira juga bermasalah. Nafas Amira yang tadinya kadang sesak, sekarang tak ia rasakan lagi. Karena jin itu memang sudah berpindah tempat dan juga berkat selang oksigen yang membantunya bernapas. Amira tidak berani mengatakan tentang mimpinya. Saat ia tak sadarkan diri tadi, ia berpikir itu hanya bunga tidur saja dan tidak akan berdampak apapun pada dirinya. Andai saja ia tahu apa yang menimpanya dan lekas melakukan penanganan dengan tepat, mungkin ia tidak terus-menerus kesakitan. Setidaknya, ia dapat menghentikan ulah jahat jin kafir itu. Jika dibiarkan, tentu saja lambat laun, kerusakan pada sistem organ dalamnya semakin parah, lalu berujung pada kematian. Beberapa hari dirawat, kini Amira diizinkan untuk pulang. Seminggu sekali, ia harus kembali ke rumah sakit tersebut untuk kontrol serta cuci darah. Selama di rumah, ia tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. "Dik, biar mas saja yang nyuci baju. Kamu istirahat Ki di kamar," ujar Anto saat mendapati istrinya akan mencuci pakaian mereka. Setiap harinya Anto menemani istrinya di rumah, sekedar memastikan bahwa Amira tidak melakukan pekerjaan berat dan rutin mengkonsumsi obat dokter. Dokter bilang jika Amira kelelahan, ia bisa drop. Lama-kelamaan uang yang mereka kumpulkan untuk membeli bahan bangunan terkikis untuk kebutuhan sehari-hari dan bolak-balik ke rumah sakit. Jin jahat yang mendiami raga Amira sering keluyuran di kampung tersebut. Itu sebab Amira jarang kesakitan. Beberapa warga dusun tersebut sering melihat penampakan bayangan hitam tinggi besar di pertigaan jalan tak jauh dari rumah Amira. Warga berasumsi jika penampakan itu adalah jin peliharaan seseorang yang melakukan pesugihan. Mengingat di dusun itu ada satu warganya yang memiliki kekayaan melimpah. Padahal kekayaan orang itu berasal dari salah seorang anaknya yang bekerja sebagai nahkoda kapal pesiar di negeri Gingseng. Tapi memang dasarnya warga kampung yang muda berspekulasi sendiri. Jadi tidak ada yang mengetahui kalau jin itu adalah pencabut nyawa Amira. "Mas, sakit," teriak Amira di suatu malam. Sekonyong-konyong, Anto dan orang tua Amira yang tengah menonton televisi di ruang tengah berhamburan menuju kamar di mana asal teriakan itu. "Ya Allah dek, kenapa dek?" tanya Anto panik melihat tangan Amira yang terus memegangi perutnya. Tanpa mereka sadari, jin bertanduk itu sedang duduk tepat di atas perut Amira. "Sakit mas." Amira tergugu. Tangan kurus itu terus mencengkram erat perutnya yang sakit. Bulan ke-11, Amira kembali dilarikan ke rumah sakit karena sakit pada perutnya semakin menjadi. Setelah dokter memeriksanya, ia mengatakan jika lambung Amira mengalami pembengkakan. Anto dan orang tua Amira kaget mendengar penuturan sang dokter, apalagi ibu Amira. Beliau tak menyangka anak dari pernikahannya yang dulu mengalami sakit yang serius. Sementara Anto sesekali mengusap air matanya. Entah sudah berapa puluh juta Anto keluarkan untuk kesembuhan Amira, biaya rumah sakit dan obat-obatan yang tidak murah. Namun tak apa, yang penting istrinya sehat seperti semula. Harapan tinggal harapan, kian dari tubuh Amira semakin lemah dan ringkih. Setelah kepulangannya dari rumah sakit, Amira lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar. Pikirannya menerawang jauh. "Sakit apa aku? Kenapa sakitku tak kunjung sembuh?" Begitu kata Amira. Iya, semenjak ia pulang tak henti-hentinya, ia bolak-balik ke rumah sakit. Anto tetap tidak mengatakan penyakit yang Amira derita. Amira bosan menenggak obat-obatan setiap waktu. Amira kini sering melamun, memikirkan penyakitnya. Rambutnya yang dulu hitam dan lebat
kini menyisakan rambut yang nyaris botak karena efek dari obat-obatan yang ia minum dan beberapa terapi yang ia lakukan di rumah sakit. Cuci darah masih ia lakukan. Meskipun saat penanganan, Amira tidak tahu bahwa dirinya sedang cuci darah. Yang ia tahu, ia sedang periksa oleh dokter saja. Bukan tak ingin bertanya, namun semua tidak ada yang mengatakan pada Amira. Semua itu atas permintaan Anto, agar istrinya tidak berpikiran macam-macam. Diam-diam Anto meminjam uang pada saudara-saudaranya untuk menutupi kebutuhan. Uang tabungan yang banyak itu kini raib sudah. Saat Amira tengah menikmati suasana sore di serambi rumah, dari kejauhan ia melihat seseorang melambaikan tangan padanya. Amira mencoba mengingat siapa orang itu. Meskipun tak ingat, Amira tersenyum dan membalas lambaian tangan orang tersebut. "Hai Mir, piye kabare?" tanya laki-laki itu. "Ya koyok sing kowe ero iki." "Oh iya, kowe sapa yo? Aku lali lho," ucap Amira canggung. "Aku Lukman Mir, moso lali." Mendengar nama Lukman, Amira teringat akan teman sepermainannya dulu. Lukman memang lama tak pulang ke kampung karena semasa remaja ia diboyong orang tuanya menjadi imigran di Bandar Lampung. "Oh alah, kowe to Luk, lali aku," ucap Amira sambil menepuk pundak Lukman. "Iya, aku mulih mergo simbah kakungku sakit Mir. Kok kowe gadi ngene iki sih? Awit mau tak deloki saka kandohan, tak kira iki udu awakmu. Piye? Kowe sakit apa Mir?" tanya Lukman sambil memijit kaki Amira yang sedang selonjoran. "Embola Luk, wis bolak-balik rumah sakit wae ajek ngene iki," kata Amira lirik. Saat sedang asik memijit pundak Amira, Lukman hampir terjungkal tatkala tiba-tiba muncul makhluk dengan lidah panjang dan tanduk yang bertengger di kepalanya. "Astagfirullah, ya Allah Gusti," pekik Lukman. "Lah, ngopo kowe Luk?" tanya Amira heran. Sementara Lukman masih terus menatap makhluk itu. Tak lama makhluk itu berubah menjadi asap hitam, lalu menghilang di tengkuk Amira. "Nggak apa-apa Mir," ujar Lukman seraya berusaha berdiri dan kembali duduk di samping Amira. "Mir, kowe reti ora ngopo awakmu ngene iki?" tanya Lukman. "Embo Luk, awet aku dadi saksi pembunuhan ning Jakarta kono, aku sering ngrasa lara awak, ya weteng ya sirah kabeh Luk. Malah kadang wetengku mbok kaya ditindih watu gedhi," jawab Amira. "Sabar yo Mir, mengko bengi aku mrene malih karo simbokku. Wis ngono mlebu, wis sendak kalak, aja lali salat yo Mir." "Iya, rono mulih," ucap Amira. Amira tersentil mendengar nasihat Lukman agar dirinya tidak melupakan sholat. Jujur saja sejak kejadian di ruko milik Cigo itu, Amira jarang mendirikan sholat. Apalagi tak lama semenjak rasa sakit yang bertubi-tubi datang mendera tubuhnya. Semakin Amira lupa untuk beribadah. Amira terlalu sibuk dengan sakitnya. Ia malu sendiri. "Mas, temenin aku wudhu," pinta Amira pada Anto. Bukannya manja, hanya saja ia masih lemas untuk melakukan aktivitas. Selain itu, Amira juga takut terpleset atau semacamnya. "Mau sholat Dik?" tanya Anto. "Iya Mas." Anto pun menuntut Amira berjalan ke kamar mandi. Saat memasuki dapur, tiba-tiba Amira terjerambab jatuh, seperti ada yang mendorongnya dari belakang. Amira terjatuh dan kepalanya sukses mendarat di samping rak piring. Anto kaget bukan main. Anto yang memang memegang tangan kanan Amira, seketika merasakan sesuatu telah mendorong istrinya dengan kencang hingga pegangan tangannya terlepas. Amira meringis kesakitan karena kepalanya lecet terkena pinggiran rak. Kepala Amira lama-lama terasa berat dan pandangannya semakin buram. Akhirnya kesadaran Amira hilang dan pingsan. Ibu Amira kaget mendapati anaknya pingsan, sementara Anto terus menyebut-nyebut nama Amira untuk bangun. "Bawa Amira ke kamar toh," ucap ibu Amira. Anto pun membopong tubuh ringkih itu ke peraduan. Anto dan anak-anaknya menemani Amira di kamar, berharap Amira segera sadar. Jika Amira tak kunjung sadar, Anto akan membawa istrinya ke rumah sakit. Kedua anaknya terus memegangi tangan ibunya sambil terisak.
Mereka takut kehilangan ibu mereka. "Anto, ada Lukman sama simboknya," ucap ibu Amira pada Anto bahwa teman Amira datang. Anto pun beranjak dan menemui tamunya. "Mari masuk saja ke kamar, aku lagi jagain Amira," ucap Anto. Kedua tamu itu pun masuk. Saat masuk ke kamar Amira, simbol Lukman kaget dan hampir berteriak jika saja Lukman tidak memberi kode agar simboknya diam. Bagaimana tidak kaget? Simbol Lukman melihat aja jin hitam sedang duduk di atas kepala Amira. Berkali-kali simbol Lukman beristighfar dalam hati. "Ini bukan sembarangan jin. Ya Allah, perkenankan aku mengusir jin laknat ini dari tubuhnya," batin simbol Lukman. Bulan ke-12, Bodia memerintahkan seluruh anggota keluarga untuk mengosongkan kamar ini. Ia akan meragas sukma untuk mempermudah dirinya mengetahui secara langsung penyakit yang diderita Amira, juga tentang sosok yang bertengger di atas kepala Amira. Sementara Amira belum juga tersadar dari pingsannya. Hanya sesekali terdengar rintihan dari mulut Amira. Bodia hanya ditemani Lukman yang berjaga tepat di belakang Bodia yang sedang duduk bersila. Sebelum dimulai, netra Bodia menatap kasihan pada teman semasa kecil Lukman itu. Bodia berdoa terlebih dahulu memohon Tuhan selalu melindunginya. Sukma Bodia keluar melalui ubun-ubun lalu menghilang di mulut Amira yang sedikit terbuka. Pertama Bodia melihat tenggorokan Amira. Dalam kerongkongan tersebut ada banyak sekali luka yang telah membiru. Lalu pada paru-parunya, di sana ada beberapa lendir pekat yang menempel. Saat menelusuri ke bagian hati, Bodia terkejut karena hati tersebut telah menghitam. Begitupun dengan lambungnya, di mana banyak sekali luka yang masih memerah. Karena tak sanggup akan pemandangan di depan matanya, Bodia langsung keluar dari tubuh Ringgi itu. Bodia berusaha berkomunikasi dengan jin yang masih duduk di atas kepala Amira. "Maaf, ada urusan apa kamu dengan wanita ini?" tanya Bodia. "Aku tidak memiliki urusan apa-apa dengannya, tapi aku ditugaskan untuk melenyapkan secara perlahan," jawab jin berjula satu itu dengan menggeram. "Tenang, ini masih bisa dibicarakan." Bodia masih berusaha melunakkan jin itu. "Pantang bagiku gagal dalam tugas. Jikapun aku harus musnah karena mengemban tugas ini pun tak apa. Tapi jika aku diminta untuk mundur, lebih baik kita bertarung." Jin bangkit dan hendak menyerang Bodia. Bodia, ibunya Lukman, berusaha bernegosiasi dengan jin kafir itu, namun tidak membuahkan hasil. Pertarungan jin jahat dan sukma Bodia terjadi begitu sengit. Bodia mempunyai ilmu kebatinan yang diturunkan oleh leluhurnya. Jin yang digambarkan sebagai makhluk tinggi besar dan bertanduk dengan mata merah tanpa kelopak. Taring menjuntai di kedua sisi bibirnya, hampir menyerupai sosok genderuwo seperti yang kita bayangkan. Hanya saja tingkat kekuatannya lebih tinggi dari makhluk sejenisnya. Berbagai rapalan dan mantra serta doa Bodia layangkan untuk melumpuhkan aura gelap pada diri jin itu. Namun percuma, sosok menyeramkan itu tampak tak berkeming sama sekali, hingga makhluk itu mengeluarkan cahaya hitam dari telapak tangannya. Lalu cahaya itu tepat mengenai dada Bodia. Jasad Bodia yang sedang duduk bersimpu di hadapan Amira itu terbatuk-batuk, lalu mengeluarkan seteguk darah segar. Bodia tetap tidak menyerah. Beliau terus berusaha mencari kelemahan jin jahat itu. Jin yang bentuknya berkali-kali lipat besarnya dari Bodia itu semakin menjadi dan marah besar, hingga ia mengeluarkan godam besar berduri dan akan menghantam Bodia. Merasa dirinya sudah sangat maksimal melumpuhkan jin itu, dan tanpa hasil, kini Bodia pasrah. Sesaat sebelum godam itu menghantamkan Bodia, tiba-tiba cahaya perak melingkupi sukma Bodia, lalu menghilang. "Sampai kamu mati pun, makhluk itu tidak bisa kamu kalahkan, Duk," kata seorang lelaki tua berjenggot panjang yang tak lain adalah buyutnya. "Lalu bagaimana cara aku menolong perempuan itu? Nyawanya benar-benar terancam. Kekuatan fisiknya tidak akan mampu menahan berbagai luka dalam yang telah jin itu perbuat," tanya Bodia. "Bawa perempuan itu ke Kalimantan, tempat jin itu berasal.
jin itu akan lemah di tanah kelahirannya. Itulah jalan satu-satunya untuk mengalahkan jin itu, ujar sang leluhur. Baik Mbah Buyut, terima kasih sudah menolongku. Sukma Bodia kembali pada raganya. Melirik simboknya tersadar, lekas ia memberikan segelas air untuk simboknya. Segelas air itu diminum sekali tenggak. Bodia meminta suami dan orang tua Amira berkumpul di ruang tengah. Bodia menjelaskan tentang penyakit Amira, tentang jenis makhluk yang menyakiti Amira, tentang ganasnya makhluk tersebut, serta cara melumpuhkan jin itu. Semua orang yang berada di ruang tersebut kaget dan beberapa kali beristighfar, sementara Anto menangis pilu mendengar penuturan Bodia. Apakah jika Amira diobati di sana akan sembuh, Mbok? Tanya Anto. Kita tidak akan tahu sebelum mencoba. Saat Sukmaku menelusuri tubuh bagian dalam istrimu, aku sangat prihatin. Begitu banyak alat vitalnya yang telah dikoyak. Bodia tidak begitu yakin, mengingat kerusakan pada sistem organ dalamnya yang sudah parah. Anto yang telah kacau sejenak berpikir, jika Amira harus diterbangkan ke Kalimantan, tentu ia harus menyiapkan uang yang tidak sedikit, sedangkan utangnya telah menggunung. Jikapun ia memiliki uang, apakah waktunya akan cukup? Dari dusun tempat tinggalnya menuju bandara butuh sekitar 6 jam menggunakan mobil. Ia khawatir Amira tak terselamatkan dan waktunya terbuang sia-sia di perjalanan. Hatinya semakin kalut, ia tidak bisa membiarkan Amira terus-menerus dalam penderitaan. Namun ia juga tak mampu menyembuhkannya. Saat semua orang berkumpul di ruang tengah, tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari anak pertama Amira. Bapak, Bapak, tolongin ibu. Semua orang berhamburan masuk. Terlihat Amira dengan mata melotot sempurna dan mulut terbuka lebar, mengisyaratkan betapa dirinya tersiksa atas sakitnya. Tangan terus memegangi dadanya, tidak ada sepatah pun kata yang keluar dari mulutnya. Manik matanya menyeratkan sakitnya sakaratul maut. Ia merasakan nyeri yang hebat pada dadanya. Anto memeluk erat tubuh Amira dan membisikkan kalimat tauhid pada telinganya. Bodia memejamkan mata dan melihat kondisi Amira dengan mata batinnya. Bodia melihat jin itu melumat habis jantung Amira. Seketika Bodia lemas dan jatuh terduduk. Ia tidak menyangka jin itu menuntaskan tugasnya secepat itu. Ini berarti tak lama lagi malaikat pencabut nyawanya akan datang. Benar saja, sesaat setelah Amira mengikuti ucapan Anto, raga kurus dan ringkih itu terkulai lemas. Amira mengembuskan nafas terakhirnya dalam pelukan suami tercinta, suami yang dengan sabar merawatnya. Anto semakin mengeratkan pelukannya. Anto tergugu dan berusaha merelakan Amira. Amira yang setahun lalu adalah wanita yang sehat, energik, dan periang. Kini harus meregang nyawa dengan keadaan memilukan, hanya karena dirinya memberi keterangan yang benar pada pihak berwajib, lalu berujung pada kematian. Seisi ruangan dipenuhi isak tangis, terlebih anaknya. Mereka meraung-raung menyebut nama ibunya. Mereka masih terlalu kecil untuk merasakan kehilangan. Orang tua Amira terus sesenggukan melihat kematian anaknya. Ayo, lekas kita mengurus jenazah almarhumah. Tak baik berlama-lama, kasihan Amira, ucap Lukman sambil merangkul Anto yang masih memeluk istrinya. Jin itu keluar dari raga Amira. Bodia melihat dengan jelas bagaimana jin itu tertawa puas. Sementara Sukma Amira yang tepat berada di sisi tubuhnya memandang sendu pada suami beserta anaknya. Istirahatlah, Nduk. Penderitaanmu sudah berakhir. Semoga Allah memberikan tempat terbaik untukmu. Pergilah dengan tenang, Dok, ucap Bodia dalam hati. Tentu hanya Sukma Amira yang mampu mendengarnya. Saat profesi memandikan jenazah, Anto berusaha sekuat mungkin agar air matanya tidak luruh. Menurut kepercayaan, itu akan memberatkan kepergian almarhumah. Anto melihat banyak sekali lebam pada tubuh Amira. Berulang kali Anto beristighfar. Hanya doa yang Anto panjatkan untuk istrinya agar mendapatkan tempat terbaik di akhirat. Impian Amira untuk memiliki rumah idaman kini harus ia kubur bersama raganya. Impian itulah yang membawanya ia nekat merantau ke ibu kota dengan harapan bisa mempunyai hunian nyaman. Angan tinggallah angan. Impian semua itu lenyap
bersama jiwa yang rapuh. Beristirahatlah dengan tenang, Amira. Kami semua mendoakan yang terbaik untukmu. Itulah akhir cerita dari Telu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.